Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, setelah meyakini ada yang tidak beres dengan pasukan yang dikirimnya ke kehampaan Laut Barat, Komandan Taisu membawa pasukan yang lebih besar untuk memeriksa keadaan yang sebenarnya. Setelah membebaskan Yongdong dari salah satu 9 peti mati, Xiaoyan memasuki ruang Lingsu. Dia segera mengeluarkan Dinmo dari bendera penekan jiwa dan bertanya hal yang ingin diketahuinya. Setelah melakukan beberapa tindakan dan merasa ada yang salah dengan roh pedang ini, Xiaoyan segera memasukkannya kembali ke dalam bendera penekan jiwa dan mengalihkan pandangannya untuk mencari keberadaan avatar master jahat yang berwujud jangkrik emas setinggi 6 kaki. Di dalam ruang Lingsu tidak ada yang bisa pergi. Jika kamu ingin pergi dari sini, maka hanya aku yang bisa membawamu pergi. Xiaoyan segera berkata dengan acuh tak acuh. Jangkrik emas setinggi 6 kaki ini bisa dianggap sangat cerdas, sehingga setelah Xiaoyan kembali ke Sensi, dia masih ingin menjadikan jangkrik emas sebagai salah satu avatarnya. Dengan bisa menjadi salah satu avatar dari master jahat, tentu saja kemampuan makhluk ini tidak perlu diragukan lagi. Berdasarkan apa yang dikatakan Yuyan bahwa makhluk ini mampu memperoleh kekuatan dari lawan yang ditelannya secara singkat, tentu saja kemampuan seperti itu dapat dianggap sangat luar biasa. Hanya saja setelah dipenjara di dalam ruang Lingsu, jangkrik emas ini sepertinya masih tidak mau menyerah. Dengan rencana besar Xiaoyan, dia khawatir jika terus memenjarakan jangkrik emas di dalam ruang Lingsu, maka makhluk ini semakin tidak puas dengan dirinya. Apakah kamu memintaku bekerja sama denganmu? Dasar orang jahat. Meskipun aku terjebak di sini selamanya, aku pasti tidak akan mau bekerja sama denganmu. Kamu hanya menginginkan tubuhku. Sebaiknya kamu jangan pernah memikirkannya lagi. Tiba-tiba jangkrik emas muncul dan berteriak dengan nada yang tidak puas serta ada kebencian di dalam kata-katanya. Sekarang kamu hanyalah kura-kura di dalam guci. Tidak masalah jika kamu menolak untuk bekerja sama. Aku akan menggunakan kekuatan merebut tubuh dan mengikis jiwamu secara perlahan. Melihat jangkrik emas setinggi 6 kaki itu begitu tangguh, Xiaoyan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Xiaoyan berpikir bahwa jika dengan kelembutan tidak mempan, maka dia harus bertindak dengan keras. Faktanya, jangkrik emas sangat takut pada Xiaoyan sejak awal. Lagi pula setelah lepas dari kendali master jahat, dia menghabiskan waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan baru saja melahirkan kebijaksanaannya. Jadi secara tidak sadar, master jahat masih menjadi momok yang menakutkan baginya. Tidak mungkin tubuhku akan diambil olehmu lagi. Mengapa kamu masih sangat agresif seperti dulu? Jangkrik emas jelas masih sangat ketakutan melihat Xiaoyan yang memiliki tanda master jahat. Sebelumnya dia masih memiliki kepercayaan diri, tetapi setelah dipenjara di ruang Lingsu dan tidak menemukan cara untuk kabur dari sini, dia akhirnya menjadi semakin ketakutan dengan Xiaoyan. Menurut apa yang dikatakan Xiaoyan, jangkrik emas ini takut tubuhnya akan diambil sepenuhnya oleh Xiaoyan dan jiwanya terhapus lagi. Bekerja samalah denganku
dan tubuhmu untuk sementara berada di bawah kendaliku. Jika kamu bersedia, maka mulai sekarang aku akan membebaskanmu. Mengapa kamu tidak mau melakukannya?" Xiaoyan secara alami melihat ketakutan pada jangkrik emas. Sekarang dia mencoba menggunakan rasa takut di hati jangkrik emas, dan hanya dengan begitu dia bisa mengubahnya menjadi avatarnya. Jika Xiaoyan mempertahankan jiwa jangkrik emas di tubuhnya, maka itu bukanlah hal yang baik untuknya. Tanpa menghapus jiwanya, itu akan membuat avatar menjadi tidak stabil. Tentu saja jika pada saat kritis jiwanya memberontak, maka konsekuensinya bisa menjadi bencana. Tetapi jika Xiaoyan mencoba menguasai tubuhnya secara paksa, maka akan sulit baginya untuk berhasil melakukannya. Bagaimanapun, jangkrik emas ini tidaklah lemah. Pada dasarnya, kekuatannya dapat disimpulkan setidaknya berada di ranah keabadian para dewa. Hanya saja Xiaoyan tidak bisa memastikan tingkat keabadiannya. Meskipun Xiaoyan telah menembus langkah ke-9 keabadian kaisar, namun masih ada kesenjangan besar antara dua ranah ini, sehingga Xiaoyan harus membayar mahal jika secara paksa berani merampas tubuhnya. Cara terbaik saat ini adalah dengan mengajaknya bekerja sama dan mengendalikan tubuhnya untuk sementara. Dengan ketakutan jangkrik emas pada master jahat, maka kemungkinan ketidakpatuhannya tidak akan terlalu tinggi. Tentu saja selama Xiaoyan bisa mengontrol tubuhnya, dia dapat menemukan sesuatu yang salah padanya. Pada saat yang tepat, Xiaoyan juga bisa langsung menyegelnya di salah satu 9 peti mati. "Aku tidak percaya kepadamu," jangkrik emas berkata dengan dingin dan menatap sinis ke arah Xiaoyan. "Sekarang kamu tidak punya pilihan." Seketika Xiaoyan langsung menjawabnya dengan mengangkat bahunya. "Kenapa kamu masih jahat seperti dulu? Dasar makhluk yang tak tahu malu!" Jangkrik emas berteriak dengan marah. Sepertinya dia benar-benar ingin mencabik-cabik Xiaoyan. Tetapi dia tidak bisa melakukannya dan hanya bisa berteriak dengan rasa frustasi. "Kerja sama. Jika kamu tidak mau bekerja sama, maka aku akan mengambil tindakan." Xiaoyan tersenyum tipis saat menatapnya. Sepertinya dia punya peluang untuk menang dan tampaknya jangkrik emas tidak berani menghadapinya di sini. Tentu saja Xiaoyan mengetahui hal ini karena dengan temperamen jangkrik emas, dia pasti sudah menyerang Xiaoyan. "Bagaimana jika jiwamu benar-benar kukeluarkan dari tubuhmu, kemudian membiarkannya menghilang begitu saja di udara?" Xiaoyan berkata dengan nada sarkasme ke arah jangkrik emas. "Sial, walaupun kita harus bekerja sama, tetapi harus ada tenggat waktunya. Siapa yang tahu jika kamu akan berubah pikiran di tengah jalan?" Jangkrik emas setinggi 6 kaki langsung menggertakkan giginya dan berkata dengan tak berdaya, "Kamu terlalu berisik. Kamu mau atau tidak?" Xiaoyan langsung berteriak sambil mengerutkan keningnya. 1000 tahun. Aku akan memberimu waktu paling lama 10.000 tahun. Jangkrik emas setinggi 6 kaki dengan terpaksa mengatakannya sambil menggertakkan giginya. "Baiklah, aku akan memberimu kebebasan dalam waktu 10.000 tahun. Xiaoyan berkata sambil mengangguk puas. Sebenarnya Guntur Ekstrim juga memiliki konsensus dengan Xiaoyan. Namun dengan peningkatan kekuatannya, perjanjian itu ikut berubah dengan sendirinya. Adapun masalah tenggat waktu, pada akhirnya itu tidak akan menjadi masalah. Bagaimanapun juga, perang antara Senshi dengan Taisu pasti akan berakhir dalam waktu ribuan tahun. Dan saat ini,
dia membutuhkan kekuatannya hanya untuk membantunya melawan invasi Taisu. Jadi 10.000 tahun sudah dianggap sangat cukup bagi Xiaoyan. Sekarang tenangkan pikiranmu. Aku tidak akan sepenuhnya mengambil alih tubuhmu. Selama periode ini, kamu berada di bawah kendaliku. Jika kamu memiliki pikiran yang tidak patuh, maka aku akan sepenuhnya menghapus jiwamu dari tubuhmu. Xiaoyan juga mengatakan hal-hal buruk terlebih dahulu agar Jangkrik Emas melepaskan pemikiran yang seperti itu. Percayalah, aku pasti akan menepati janjiku, dan setelah 10.000 tahun, aku akan mengembalikan tubuhmu. Xiaoyan berbicara dengan dominan dan itu sama seperti master jahat. Saat ini, Jangkrik Emas merilekskan pikirannya dan Xiaoyan segera melancarkan kekuatannya untuk merebut tubuhnya. Saat berikutnya, jiwa Xiaoyan memasuki tubuh Jangkrik Emas. Xiaoyan tahu bahwa kerjasama adalah pilihan yang paling bijaksana. Saat Xiaoyan merebut tubuh Jangkrik Emas, dia sama sekali tidak memberikan perlawanan apapun, tetapi Xiaoyan masih sangat sulit melakukannya. Hal itu sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya. Xiaoyan telah menghabiskan banyak waktu untuk merebut tubuh Jangkrik Emas dan baru bisa menempati setengahnya. Tetapi Xiaoyan masih tidak mengkhawatirkannya. Saat ini Xiaoyan terus fokus menguasai tubuh Jangkrik Emas hingga mencapai 80% dan menyisakan ruang untuk jiwa Jangkrik Emas. Terlihat saat ini Jangkrik Emas menutup matanya dan ketika dia membukanya kembali, ada cahaya berbeda yang muncul di mata hitamnya. Sekarang tubuhnya menjadi milik Xiaoyan dengan menambahkan avatar kuat lainnya. Maka Xiaoyan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa untuk menghadapi perang dengan Taisu. Segera sosok Jangkrik Emas setinggi 6 kaki menghilang dan saat Xiaoyan mau keluar, dia melihat glasir darah raksasa dan kaki Daji. Saat ini keduanya sedang bersembunyi di sudut ruang Lingsu. Sebenarnya mereka tidak takut pada Xiaoyan. Namun ruang Lingsu ini milik Xiaoyan dan dia bisa melakukan apa saja pada mereka. Sehingga mereka berdua tidak berani melakukan kesalahan apapun dan keduanya bahkan tidak berani melihat ke arah Xiaoyan. Aku tidak tahu tentang tubuh Daji ini, namun ada aura yang sangat berbeda darinya dan sepertinya itu bukan berasal dari tubuh yang sama. Setelah merenung sejenak dan berhasil menguasai tubuh Jangkrik Emas, kesadaran Xiaoyan segera keluar dari dalam pagoda emas. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.